Haleluya. Selamat siang, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melihat keadaan saat ini, saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu tentang tawar hati atau panik. Kita lihat keadaan sekarang, banyak sekali orang panik menghadapi ancaman virus COVID-19. Saudara, Amsal Sulaiman berkata di dalam pasal 24 ayat 10. Saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecil, saudara, kekuatan kita. Kalau kita tawar hati saat masa kesesakan. Lalu Mazmur 38 ayat 11 mengatakan, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Saudara lihat betapa dahsyatnya Alkitab menggambarkan tentang tawar hati. Apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang ini? Di mana-mana ketakutan merajalela. Kalau saya lihat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada 100 kata tentang tawar hati. Saya tidak bisa membacakan semua itu kepada saudara. Antara lain saya cuma bisa baca, arti tawar hati berarti di sini dia katakan bacul, banci, penakut, pengecut, penggentar, bernyali kecil, kecut hati, kuyu, licik, pelasi, pemalu, pencemas, kecil hati, khawatir, kuatir. Saudara, banyak sekali, ada 100. Ada 100 kata tentang tawar hati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat fenomena yang sekarang terjadi. Kenapa banyak orang meninggal akibat COVID-19? Jawabannya adalah cemas, panik, tidak bisa mengendalikan situasi. Maka muncullah apa yang disebut cytokine storm syndrome. Bahasa Indonesia, sindrom badai stokin dan penekanan terhadap kekebalan. Menurut Dr. Dasaat Mulyono, 80-90% virus corona akan sembuh. Sekali lagi, virus corona akan sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Orang takut duluan, saudara. Kenapa? Karena coba kita lihat di media sosial, WhatsApp, televisi, apa saja, Facebook, itu didominasi oleh terlalu banyak pemberitaan tentang bahayanya COVID ini. Dan bahkan banyak yang hoax. Dari evaluasi para dokter, banyak yang meninggal karena apa, saudara? Karena ada bawaan penyakitnya. Bawaan itu antara lain penyakit adalah jantung, hipertensi, ginjal, diabetes, dan lain-lain. Mereka ada bawaan penyakit ini menjadi cemas. Nah, kalau ada bawaan ini, itu yang harus dikendalikan. Ingat, penyakit ini menurut dokter tadi 80-90% virus corona akan sembuh. Tetapi karena kecemasan, akhirnya orang yang sakit jantung, dia takut, berdebar-debar. Tadi Alkitab sudah mengatakan. Kenapa? Karena dia melihat, mendengar, membaca lewat pemberitaan yang berlebihan tentang COVID-19.
Kalau kita lihat saudara, demam berdarah juga berbahaya. Tapi pemberitaannya tidak sedahsyat COVID-19. Jadi jika Anda saat ini masih negatif, apalagi yang sudah positif COVID-19, saya mau menyampaikan saudara, dengar baik-baik. Jangan tawar hati. Jangan cemas. Jangan panik. Ingat, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu, kalau kita dalam ketakutan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di samping saudara menjaga diri, menaikkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan saudara, mari saudara, tingkatkan doa kita. Kita jangan terlalu memikirkan, jangan kita terpenjara oleh pemberitaan-pemberitaan yang kadang-kadang menyesatkan. Saya salut kepada pemerintah berusaha untuk menangani COVID-19 ini. Dengan berbagai macam cara mereka melakukan. Oleh sebab itu kalau dihimbau untuk tinggal di rumah, mari kita patuhi pemerintah. Nah, pemerintah itu adalah wakil Tuhan, saudara. Jadi, kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, kepada Yesus yang kita imani adalah Tuhan. Saudara yang beriman kepada Yesus, datanglah kepada Dia. Ya, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu, terutama masalah batin, saudara. Kalau hati ini sudah kecut, berbahaya. Itu bisa melemahkan imun tubuh kita. Karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara mau kemana? Ya, kalau saudara hidup dengan ketakutan, ini yang berbahaya. Apalagi orang yang saat ini menderita jantung dan lain-lain. Mari saudara, jangan khawatir. Oleh sebab itu, kalau saat ini saya bilang adalah momen yang paling baik untuk keluarga-keluarga yang sekarang bisa berkumpul. Jadi COVID-19 membuat kita keluarga-keluarga berkumpul. Yang mungkin anaknya ada di luar kota atau bagaimana, sekarang saudara berkumpul. Apa yang kita lakukan di rumah? Jangan kita hanya nonton TV, lihat berita-berita, baca WA, lihat Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu akan menakutkan saudara. Lebih baik kalau saudara di rumah, kalau saudara sebagai orang Kristen, baca Alkitab, berdoa bersama keluarga, nyanyikan puji-pujian. Apa saja yang bisa saudara lakukan di rumah. Nyanyikan puji-pujian. Buat praise and worship di rumah saudara. Supaya apa? Di sana kita hadirkan hadirat Tuhan di rumah kita. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang. Kita akan gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih. Salam dari saya, Niko Kamo, saudaramu seiman. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati.